Selamat datang di channel kami. Dua negara bertetangga, satu sejarah panjang, tapi kini ada kekhawatiran tersembunyi di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat. Kenapa Malaysia, sang saudara serumpun, justru merasa was-was? Mari kita selidiki. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Di kuartal pertama 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%, didorong oleh investasi infrastruktur masif, seperti Ibu Kota Nusantara, dan transportasi massal seperti kereta cepat. Pelabuhan dan airport booming, industri digital dengan unicorn seperti Gojek dan Tokopedia, dan startup lainnya yang makin menjamur, serta kebijakan ekspor bahan mentah seperti nikel yang mendongkrak nilai tambah. Tak hanya itu, Indonesia juga jadi primadona investasi asing di ASEAN, dengan realisasi investasi 1.200 triliun rupiah di 2022. Lalu, apa dampaknya bagi Malaysia? Lihat ini, investasi asing langsung ke Malaysia cenderung lambat dan stagnan, sementara Indonesia terus memecahkan rekor dan mengundang banyak investor asing, terutama baterai listrik dan energi terbarukan. Banyak perusahaan global kini lebih memilih Jawa daripada Johor. Kenapa? Pasar Indonesia yang lebih besar, populasi muda yang melimpah, dan kebijakan proteksi industri strategis jadi magnet utama. Persaingan keduanya paling panas di sektor manufaktur, teknologi, dan energi hijau. Misalnya, Malaysia lama jadi raja ekspor chip elektronik, tapi Indonesia sedang membangun industri mobil listrik dari hulu ke hilir. Ditambah, Malaysia masih bergantung pada industri minyak sawit, sementara Indonesia mulai diversifikasi ke energi terbarukan seperti biodiesel dan panel surya. Bagi Malaysia, ini ancaman bagi posisinya di pasar global. Bayangkan, Indonesia punya 25% cadangan nikel dunia, bahan baku utama baterai mobil listrik. Dengan larangan ekspor bahan mentah seperti biji nikel, investor seperti Hyundai dan LG serta mobil listrik Cina BYD dan Wuling berduyun-duyun bangun pabrik di Indonesia. Malaysia, mereka mungkin hanya jadi penonton. Malaysia khawatir kehilangan tahta sebagai pusat manufaktur ASEAN. Jika Indonesia konsisten dengan reformasi ekonominya, mereka bisa menggeser Malaysia dari peta persaingan regional dalam 5-10 tahun. Tidak hanya ekonomi, pengaruh politik Indonesia di ASEAN juga semakin kuat. Contohnya, peran Indonesia dalam KTT G20 serta bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS membuat pengaruh politik Indonesia di dunia internasional semakin meningkat. Bagi Malaysia, ini bisa mengurangi daya tawar mereka di forum internasional. Apalagi, kedua negara sering bersaing memperebutkan dukungan dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Presiden Jokowi dan sekarang Presiden Prabowo kerap berkeliling dunia menarik investor, sementara Malaysia masih sibuk dengan dinamika politik dalam negeri. Ini memperlebar jarak kompetisi. Lantas, bagaimana respons Malaysia? Pemerintah mereka mulai meningkatkan insentif pajak untuk investor teknologi dan mempercepat transisi energi. Tapi apakah itu cukup? Beberapa analis menyebut Malaysia perlu revolusi kebijakan, bukan sekadar mengejar Indonesia. Misalnya fokus pada industri high-tech atau jasa finansial yang lebih spesifik. Kami tidak bisa hanya diam. Indonesia adalah pesaing sekaligus partner. Kolaborasi dalam hal energi terbarukan mungkin jadi kunci. Pada akhirnya, kompetisi Indonesia-Malaysia adalah cerita klasik tetangga yang saling mendorong untuk jadi lebih baik. Bagi Indonesia, ini momentum emas. Bagi Malaysia, ini alarm untuk berinovasi. Tapi, di balik rivalitas, kolaborasi tetap mungkin. Bagaimana menurutmu? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.